Halo, selamat pagi anak-anakku. Apa kabar? Ibu harap kalian semua tetap ada dalam keadaan baik-baik ya. Ibu senang walaupun sekarang ibu tidak ada di Blitar. Sekarang ibu sedang ada di Bandung. Ya, walaupun ibu ada di Bandung, tetapi kita tetap bisa ketemu. Kita bisa belajar bersama, oke? Ya, waktu yang lalu, minggu yang lalu anak-anakku, kita sudah belajar tentang Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan alam semesta. Kita sudah belajar mulai dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6. Ya, dan yang terakhir adalah pada hari yang ke-6 kita sudah melihat bahwa Allah menciptakan siapa? Manusia. Tapi yang pertama kali Allah ciptakan adalah laki-laki. Dan kalian tahu pasti siapa namanya? Ya, kalian pasti sudah tahu. Dia bernama Adam. Ya, dia bernama Adam. Nah, harus lanjut lagi nih ya. Nah, lanjut lagi ya. Seperti kata firman Tuhan, kita kan belajar firman Tuhan. Apa yang sudah kita pelajari selama ini itu datangnya dari firman Tuhan. Dan kembali kita akan belajar firman Tuhan. Nah, anak-anak, setelah Allah menciptakan laki-laki, ya, yang diciptakan oleh Allah, dibentuk oleh Allah dari debu tanah, kemudian ketika sudah jadi membentuk seperti manusia masih belum hidup, Allah meniup nafas hidup, kemudian tiba-tiba melek. Akhirnya manusia itu matanya terbuka dan menjadi manusia, tapi masih laki-laki. Nah, kemudian Allah menyuruh nih kepada laki-laki ini, ayo, ini ada taman, sudah banyak, sudah lengkap semuanya. Coba sekarang kamu harus bekerja, yaitu memberi nama-nama kepada hewan-hewan itu. Kalian minggu lalu juga sudah ya menyebutkan suara-suara dari hewan-hewan ya. Dan kita juga sudah melihat ciri-ciri dari hewan-hewan itu. Kemarin minggu yang lalu ada yang membunyikan suara bunyi ya, itu adalah monyet atau kera. Ada juga yang membunyikan miau miau. Nah, berarti itu kucing, namanya kucing. Ada yang bunyi lagi kuk kuk kuk. Nah, itu namanya adalah anjing. Nah, nama-nama itu diberikan oleh Adam. Ketika Adam jalan di Taman Eden itu, dia melihat, oh, kalau ini namanya adalah jerapah yang lehernya panjang. Kemudian Adam jalan lagi. Ketika Adam melihat jalan, ada yang sedang terbang, warnanya hijau kecil, loncat dari satu tanaman, kemudian bisa terbang lagi. Oh, ini namanya belalang. Terus dia melihat lagi di tanah, banyak yang kecil-kecil, tapi jalannya beriringan banyak. Maka Adam menamai itu apa? Yang kecil-kecil, yang suka di dinding, yang suka di tanah. Paling kecil binatangnya apa? Semut, memberi nama semut. Demikian juga dengan tanaman-tanaman, dengan pohon-pohon, ada memberi nama itu semua. Tetapi ketika semuanya sudah ada, taman itu sudah bagus, terus Allah melihat, wah, ternyata ada yang kurang ini. Harus aku akan melakukan sesuatu yang pasti menyenangkan Adam. Maka kemudian ya Allah menciptakan manusia yang kedua. Ya, manusia yang kedua. Nah, manusia yang kedua itu dibuat oleh Allah tidak seperti Adam tadi. Diambil dari debu tanah, diaduk-aduk, kemudian dibentuk, kemudian ditiup lagi. Tetapi Allah membuat Adam ini sedang tertidur. Allah buat Adam sedang tertidur. Tidurlah. Tiba-tiba Allah mengoperasi bagian belakang, bagian punggung dari Adam. Kemudian Allah mengambil satu tulang rusuk miliknya Adam. Diambil tulang rusuk miliknya Adam. Dan kemudian apa yang Allah lakukan? Dari tulang rusuk itu kemudian Allah menciptakan manusia
kedua, tetapi dengan jenis kelamin wanita atau perempuan ya. Jadi Allah menciptakan perempuan pada hari yang ke-6 setelah Allah menciptakan Adam. Allah memberikan nama-nama kepada semua yang ada di Taman Eden itu, taman yang paling indah itu. Kemudian Allah menciptakan manusia yang kedua yang bernama Hawa. Ya, Allah menciptakan perempuan yang kedua. Mereka senang tinggal di Taman Eden. Mereka bisa bergaul dengan hewan-hewan. Mereka bisa makan buah, segala buah. Mereka bisa makan. Tapi ada satu tanaman yang tidak boleh dimakan oleh Adam dan Hawa. Tapi tidak hari ini, minggu depan ya, kalian akan tahu kelanjutannya. Nah, supaya kembali mengingat tentang apa yang terjadi, anak-anak lihat videonya ya. Ada ringkasan tentang penciptaan Allah. Baik, sudah siap? Ini videonya, ini filmnya yang akan kalian lihat tentang penciptaan alam semesta. Selamat menyaksikan. Ibu Erlis pinggir dulu. Kita hidup di dunia yang indah. Lihat saja benda-benda menakjubkan yang ada di sekelilingmu. Mari kita kembali ke awalnya dan melihat apa kata Alkitab tentang bagaimana segala sesuatu dimulai. Pada mulanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi. Tuhan melintasi kegelapan dan berkata, "Jadilah terang." Ia menyebut terang itu siang dan kegelapan itu malam. Hari pertama selesai. Lalu Tuhan menciptakan sebuah batasan untuk memisahkan air yang ada di atas dari air yang ada di bawah. Ia menyebut batasan itu langit. Hari kedua selesai. Tuhan mengumpulkan semua air dan muncullah tanah kering. Ia menyebut tanah itu daratan dan air itu lautan. Lalu ia membuat tumbuh-tumbuhan. Ada rumput, tanaman berbiji, juga pepohonan. Hari ketiga selesai. Kemudian Tuhan menciptakan penerang di langit. Ia menciptakan matahari untuk siang dan bulan untuk malam, juga semua bintang. Hari keempat selesai. Tuhan menciptakan ikan untuk berenang di air dan burung untuk terbang di udara. Katanya pada mereka, "Beranak pinaklah, penuhilah bumi dengan kepakan sayapmu dan kicauan sukacitamu." Hari kelima selesai. Lalu Tuhan menciptakan binatang. Ia menciptakan ternak, hewan liar, dan binatang melata di tanah. Tinggal satu lagi yang harus kuciptakan, kata Tuhan. Inilah yang paling istimewa dari semuanya. Maka Tuhan menjadikan laki-laki dan perempuan persis seperti gambar dan rupa Allah sendiri. Beranak cuculah, katanya. Kuasailah dunia ini. Peliharalah semua ikan, burung, dan hewan. Hari ke-6 selesai.
Lalu Tuhan melihat semua yang telah diciptakannya. Bagus sekali, katanya. Maka pada hari ketujuh ia beristirahat dan menjadikan hari itu hari yang khusus. Hari ketujuh selesai. Nah, tadi kalian sudah melihat ya ringkasan dari penciptaan sampai kepada hari yang ketujuh. Dan pada hari yang ketujuh Allah tidak menciptakan apa-apa. Allah istirahat. Jadi manusia pun tidak terus bekerja, tetapi manusia pun harus istirahat. Wah, hebat ya, luar biasa ya Allah kita. Dia ciptakan tidak hanya saja hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, tetapi dia juga ciptakan manusia. Dia ciptakan Ibu Erlis, dia ciptakan anak-anak semua, dia ciptakan keluarga kita, dia ciptakan manusia agar bisa memenuhi bumi ini. Ya, baiklah anak-anakku. Itulah firman Tuhan di mana Allah menciptakan dunia alam semesta ini. Ada berapa hari Allah menciptakan? Allah menciptakan alam semesta selama 6 hari. Tetapi pada hari yang terakhir yang ketujuh Allah tidak menciptakan apa-apa ya. Baik, sebelum mengakhiri, sebelum kita doa, tugas ya. Ada tugas buat kalian. Tugasnya adalah menggambar. Nah, tugasnya kalian menggambar. Gambarnya gambar apa? Gambarnya boleh pilih ya? Oh, tidak boleh pilih. Harus kalau yang ini. Tapi kalian boleh pilih, maksudnya mau gambarnya gambar yang mana. Nah, gambar yang pertama adalah ya, pada hari yang keempat kan Allah menciptakan benda-benda penerang. Ada matahari, ada bulan, ada bintang. Nah, coba gambar ke satu kalian pilih. Mau bikin gambar matahari, gambar bulan, atau gambar bintang? Boleh ya. Pilih, silakan pilih. Itu gambar yang pertama. Gambar yang kedua, kalian menciptakan satu macam tumbuh-tumbuhan. Boleh pohon, boleh bunga. Terserah, mau bunga mawar, mau bunga melati, mau pohon kelapa, mau pohon pisang, atau kalian mau buat tanaman apa saja boleh. Rumput-rumput juga boleh ya. Boleh. Silakan, itu gambar yang kedua. Pilih gambar yang kedua. Boleh tanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan atau pohon atau bunga, boleh. Dan gambar yang ketiga adalah menggambar satu macam hewan. Nah, kalian bisa buat apa gambarnya? Misalnya kalian bisa gambar ayam, boleh buat gambar ayam. Kalau bisa gambar babi, boleh gambar babi, boleh. Kalau kalian bisa gambar anjing, boleh. Mau gambar burung atau katak, boleh. Terserah ya. Jadi ada 3 gambar yang kalian buat, yaitu yang pertama adalah boleh memilih gambar matahari, bulan, dan bintang. Silahkan pilih. Itu gambar yang pertama. Gambar yang kedua, kalian membuat pohon atau bunga atau tanaman. Dan gambar yang ketiga adalah kalian menggambar satu macam hewan. Terserah mau hewan apa yang kalian gambar, oke? Dan kita harus percaya bahwa semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Kita harus bersyukur. Nah, mari kita akan akhiri belajar kita pada hari ini dengan berdoa. Anak-anak berdoa di sana, ibu akan berdoa di sini ya. Tidak usah mengikuti ibu berdoa, kalian berdoa masing-masing, tetapi dengan sikap yang baik, berdoa kepada Tuhan. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah menciptakan alam semesta ini yang luar biasa. Engkau sudah menciptakan begitu indahnya. Engkau menciptakan itu semuanya untuk kepentingan kami manusia. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami ada di dunia ini karena Engkau sudah menciptakan kami. Kami mengucap syukur karena tubuh kami lengkap. Kami memiliki tangan, kami memiliki kaki, kami memiliki mata, kami memiliki mulut, kami memiliki hidung, kami memiliki rambut, kami memiliki semuanya
karena Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk penciptaan yang Kau sudah berikan di dunia ini, di bumi ini. Engkau adalah Allah kami yang maha kuasa. Sebab itu kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik anak-anakku, terima kasih. Dan Ibu tunggu ya tugas-tugasnya, gambarnya. Kalian share di grup ya, supaya kita semua bisa melihatnya. Dan gambar-gambar itu adalah sebagai absensi kalian untuk hari ini. Baik, terima kasih. Tuhan berkati. Dadah.